Pagi anak-anak SMP dan SMA SLH Medan, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Sebelum kita memulai pembelajaran kita akan menyiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan, mendengarkan devosi. Kita akan bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk berkat-Mu di pagi hari ini. Terima kasih untuk satu hari lagi yang boleh Tuhan percayakan untuk kami nikmati. Dan biarlah Tuhan hari ini bisa menjadi satu berkat yang luar biasa bagi kami. Dan kami boleh mengucap syukur untuk setiap berkat Tuhan yang selalu Kau curahkan bagi kami. Bapak, saat ini sebelum kami akan melanjutkan setiap apa yang menjadi tanggung jawab kami sepanjang hari ini, kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkati setiap hati kami, pikiran kami, supaya kami bisa memberikan semua yang kami miliki kepada Tuhan, dan biarlah melalui firman-Mu kami boleh dikuatkan dan diteguhkan dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini yang menjadi doa dan kerinduan kami, di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke, sekali lagi Ibu menyapa kalian semua ya anak-anak. Selamat pagi, Ibu harap kalian semua ada dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita ya. Apalagi kita baru merayakan hari Paskah ya. Ibu mau menyapa kalian, selamat hari Paskah untuk kalian dan juga keluarga ya. Nah, hari ini, devosi hari ini kita akan membahas tentang kebangkitan Kristus mengalahkan maut ya, terambil dari 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 22. Nah, di sini Ibu akan membacakan ayat dari 1 Korintus ini kepada anak-anak semua ya. Anak-anak bisa buka Alkitab dan perhatikan sesuai dengan apa yang Ibu bacakan. Oke? Nah, kita mulai ya. Kebangkitan kita. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Demikian firman Tuhan anak-anak. Nah, hari ini kita akan membahas sedikit tentang kebangkitan Kristus mengalahkan maut. Nah, kita harus memahami dulu bahwa konteks kita adalah manusia berdosa, ya anak-anak. Nah, setelah kita mengetahui manusia itu adalah manusia yang berdosa, kita tahu bahwa Allah itu sangat benci dan Ia sangat murka terhadap dosa, ya. Nah, upah dari dosa kita tahu sendiri bahwa upah dari dosa itu ialah maut, ya, artinya kematian. Nah, maka manusia seharusnya mati karena kita sudah berdosa, artinya kita harus menerima konsekuensi dari berdosa itu, yaitu adalah maut, ya anak-anak. Nah, tapi di sini kita bisa melihat bahwa Allah itu sangat mengasihi manusia ya. Tuhan begitu mengasihi manusia. Nah, maka Allah rela memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita, supaya kita semua yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan selamat dan memperoleh hidup yang kekal, yang sesuai dengan apa yang dijelaskan di Yohanes 3 ayat 16. Ya, anak-anak. Nah, dari sini kita melihat bahwa dosa kita telah dibayar lunas oleh Allah, ya, melalui putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus yang mengalami kematian di kayu salib, ya. Nah,
Sekarang kita akan melihat tentang kematian Yesus, ya. Dalam kematian Yesus ini kita melihat bahwa itu adalah bukti kasih terbesar Allah kepada kita, ya. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat bahwa ketika Allah memberikan anaknya yang tunggal, ia tidak memperhitungkan itu kepada kita, ya. Itulah karena begitu besarnya kasih Allah kepada anak-anaknya, kepada kita, ya. Nah, kalau misalnya dalam kehidupan ini ibu tidak bisa menjamin, ya, apakah ada orang yang mungkin akan rela memberikan nyawanya untuk orang lain, gitu. Bahkan ibu sendiri pun masih akan berpikir berkali-kali untuk menyerahkan nyawa ibu terhadap seseorang, ya anak-anak. Tapi Allah tidak demikian. Allah tidak memperhitungkan itu karena ia begitu sayang kepada kita, ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa kematian Yesus itu adalah bukti kasih Allah. Nah, kemudian kematian Yesus itu juga adalah bukti keadilan Allah. Nah, tadi kan di awal kita sudah bilang, ya, bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, artinya manusia itu harus mati, ya, karena upah dosa ialah maut, gitu. Nah, mau tidak mau harus ada yang dihukum, mau tidak mau harus ada yang menerima murka Allah terhadap dosa-dosa kita. Nah, artinya ketika Allah mengaruniakan putranya yang tunggal, yaitu Yesus, berarti itu adalah sebagai bukti bahwa apa yang sudah Tuhan tetapkan sejak awal, apa yang menjadi konsekuensi atas dosa itu, ya tetap harus dilaksanakan. Artinya tidak ada toleransi, meskipun yang harus menderita itu adalah putranya sendiri, ya. Tetapi Tuhan tetap menggenapi itu. Itu memang tetap harus dijalani, gitu. Bahkan ketika itu pun Yesus yang harus mengalami, itu tetap harus dilaksanakan. Begitu ya anak-anak, ya. Jadi Allah itu kasih dan adil, ya. Ibu tertarik, ya, beberapa 2 minggu lalu kan ibu mengajar talent, ya, di SMP. Lalu ibu meminta kalian untuk menuliskan apa yang mau kalian gambar dan kemudian makna dari gambar tersebut. Nah, ada salah satu temanmu yang menuliskan bahwa dia menggambar salib, ya. Alasannya apa? Dia buat karena salib itu adalah bukti dari pertemuan kasih dan keadilan Allah. Nah, itu betul, ya anak-anak, ya. Oke, kita lanjut. Nah, kebenaran, keadilan, dan kasih Allah itu telah ditegakkan di atas kayu salib, ya anak-anak. Nah, ketika Yesus mati dan dikuburkan, nah pada hari ketiga Yesus bangkit, ya, dari kematian. Nah, disinilah Yesus telah mengalahkan maut. Artinya Yesus sudah menang terhadap maut. Nah, ketika Yesus bangkit, kita pun bangkit, anak-anak. Ketika Yesus mengalahkan maut, maka kita pun sudah terbebas dari maut itu sendiri. Ya, kita tidak lagi ada dalam kungkungan dosa. Kita sudah bebas, kita sudah merdeka. Itu. Nah, kebangkitan Kristus. Nah, berbicara tentang kebangkitan Kristus yang kita sebut sebagai hari Paskah, nah, itu memiliki implementasi ataupun aplikasi, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa sih aplikasi dari kebangkitan Kristus itu? Nah, yang pertama itu adalah memberikan hidup baru bagi orang percaya. Artinya hidup baru kita itu sudah tidak lagi terkungkung ataupun terjebak dalam kehidupan kita yang lama, gitu. Kita tahu dan mengenal dosa-dosa kita di hidup kita yang lama. Namun itu bukan lagi itu tidak lagi kita lakukan di kehidupan baru kita, ya. Bukan berarti ketika kita hidup baru kita tidak mengingat dosa-dosa kita melupakan dosa-dosa kita, tidak, ya. Nah, kemudian kebangkitan Kristus itu memulihkan kehidupan manusia. Nah, ketika kita ditebus dari dosa, anak-anak, kita itu menjadi mengenal apa yang menjadi kehendak Allah, ya. Nah, ketika kita masih berdosa, itu kita betul-betul hanya menikmati kehidupan kita di dalam dosa. Kita tidak peduli dengan kehendak Allah dan kita tidak mau tahu dengan apa yang Tuhan mau, gitu. Nah, terhadap lingkungan juga demikian. Kita tidak peduli apa yang terbaik untuk lingkungan kita karena fokusnya kita adalah diri kita sendiri, gitu. Artinya egoisme kita itu sangat tinggi, gitu. Nah, ketika kita diselamatkan, artinya kehidupan kita itu dipulihkan oleh Kristus, ya. Nah, kemudian
relasi kita dengan Allah dan juga sesama itu dipulihkan, ya. Ketika kita masih berdosa, kita tidak mau tahu dan tidak peduli dengan apa yang Tuhan mau. Itu kita hanya fokus pada diri kita dan kemauan kita. Tetapi ketika kita diselamatkan, kita mengenal Allah, kita peduli, kita mau untuk lebih dekat dengan Allah, ya, dan kita mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, ya anak-anak, sehingga relasi kita pun dengan Allah dipulihkan, ya. Kita yang sebelumnya jauh dari Allah, ketika kita ditebus, kita sudah sudah dekat dengan Allah, ya, karena kita pun memiliki kerinduan untuk mau mengenal Allah itu sendiri, dan juga memulihkan relasi kita dengan sesama, ya. Nah, ketika kita masih berdosa, itu kita fokus terhadap diri sendiri, ya, tadi Ibu bilang. Artinya egoisme kita itu sangat tinggi. Kita tidak peduli apa yang orang lain hadapi, apa yang orang lain alami. Yang pasti aku harus begini, aku. Ya, itulah keegoisan kita. Nah, tapi ketika Kristus bangkit, ketika kita diselamatkan, relasi dengan sesama kita itu dipulihkan. Artinya kita lebih mau peduli dengan sesama kita. Nah, ini pun menjadi refleksi, ya, untuk kita secara pribadi gitu. Apakah ketika kita sudah hidup berapa tahun, merayakan Paskah berapa kali, apakah kita sudah benar-benar menghidupi yang namanya Paskah? Apakah kita sudah benar-benar menghidupi kebangkitan Kristus? Ya, itu bisa terlihat dari kehidupan kita sehari-hari gitu. Salah satunya seperti yang ini tadi. Apakah relasi kita dengan Allah dan sesama kita betul-betul sudah dipulihkan? Karena itu adalah tanda bahwa kita itu sudah menang terhadap dosa, ya. Itu adalah sukacitanya kita, begitu. Nah, artinya anak-anak, ketika kita diselamatkan, kita sudah diberikan hidup baru, artinya kita sudah merdeka, ya. Kita tidak lagi dikungkung oleh dosa, tidak diperbudak oleh dosa, dan itu adalah sukacita terbesar kita, ya. Nah, seperti yang tertulis di dalam nats kita tadi, disebutkan bahwa kita itu menjadi dosa karena Adam, ya. Karena oleh karena satu manusia, yaitu Adam, kita jatuh ke dalam dosa, maka oleh karena satu manusia, yaitu Yesus Kristus, kita diselamatkan dan dipulihkan, ya. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, semua manusia, semua dunia ini telah menjadi rusak dan telah menjadi berdosa. Nah, ketika Yesus datang dan ketika Yesus menebus manusia, maka semua manusia dan semua yang ada di bumi ini itu kembali dipulihkan, kembali diselamatkan, ya. Nah, oleh karena itu sebagai Kristen itu kita harus mengalami kuasa kebangkitan, ya anak-anak, ya. Artinya kita juga ikut bangkit. Bukan hanya Kristus yang bangkit, kita pun ikut bangkit. Oleh karena itu kita harus menghidupi hidup yang baru. Nah, artinya kita hidup kudus, ya. Hidup kudus itu artinya kita sudah tidak menikmati lagi hidup di dalam dosa. Nah, dan kita menunjukkan ketaatan kita kepada Allah, ya. Kita sudah lebih memikirkan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu pun menjadi refleksi, ya, bagi kita. Mungkin banyak sekali hal-hal yang selalu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba kita pikirkan gitu sebelum kita melakukan itu. Benar nggak ya Tuhan, ini yang Tuhan mau? Benar nggak ya Tuhan, ini kehendak-Mu? Atau sebenarnya ini kehendak-Ku saja? Gitu. Pernah nggak kita ketika melakukan sesuatu, kita mikir dulu, benar nggak ya ini kehendak Tuhan? Atau, oh aku maunya ini, ya udah jalan, lakukan aja. Gitu, ya. Itu menjadi refleksi bagi kita, ya anak-anak, ya. Nah, artinya ketika kita sudah mengatakan bahwa kita adalah seorang Kristen, pengikut Kristus, dan kita sudah merayakan Paskah, dan kita sudah mengalami kuasa kebangkitan Kristus, artinya kita pun ikut bangkit bersama dengan Kristus. Nah, itu pun menjadi satu komitmen bagi kita dalam menjalani kehidupan kita. Artinya, apa yang kita ucapkan itu harus ada bukti nyatanya, ya anak-anak, ya. Nah, di sini akan ada 2 pertanyaan refleksi yang menjadi perenungan kalian. Yang pertama itu, apa respon kamu setelah mengetahui bahwa Kristus telah bangkit dan kita telah diberikan hidup baru, ya? Dan yang kedua, apa tindakan sederhana yang dapat kamu lakukan sebagai orang Kristen yang hidup dalam kuasa kebangkitan? Nah, silakan anak-anak merenungi 2 pertanyaan ini, dan anak-anak bisa submit di tempat yang sudah ditentukan oleh HR masing-masing, ya.
Dan kiranya apa yang menjadi perenungan kita di pagi hari ini walaupun singkat bisa menjadi berkat dan benar-benar bisa membawa kita untuk merenungkan makna Paskah yang sesungguhnya. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita bersyukur di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk berkat yang luar biasa kami dapatkan, terima kasih untuk pengorbanan Yesus di kayu salib, sehingga kami yang berdosa dipulihkan Tuhan, sehingga kami yang berdosa diselamatkan. Ajari kami Tuhan untuk bisa mengambil sedikit tindakan yang bisa kami lakukan sebagai orang Kristen yang mengaku bahwa kami adalah pengikut Kristus, dan ketika kami merayakan Paskah, ketika kami memperingati Paskah, itu tidak hanya sebagai rutinitas tahunan yang kami lakukan, tetapi bagaimana kami benar-benar bisa memaknai Paskah itu dalam hati, pikiran, dan hidup kami. Terima kasih Bapa, kami lemah, tapi kami percaya ketika kami meminta pertolongan kepadamu, Engkau tetap akan menolong kami, Engkau selalu melindungi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke, terima kasih anak-anak. Tuhan memberkati kita semua. Selamat dan semangat untuk mengerjakan aktivitasnya hari ini.